Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang perbandingan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya. Oke, kita bahas dulu tentang perbandingan senilai. Perhatikan contoh berikut. Indra, Budi, Rina dan Rini. Ya, Indra, Budi, Rina dan Rini membeli buku di toko buku dengan daftar harga pembelian mereka masing-masing sebagai berikut. Ya. Yang pertama Indra mempunyai banyak buku yang dibeli 3, harganya 12.000. Kalau Budi banyak buku yang dibelinya 5, harganya 20.000. Kalau Rina banyak buku yang dibelinya 8, harganya 30.000. Kalau si Rini banyak buku yang dibelinya 12 dan harganya adalah 48.000. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini, kita coba lihat baris pertama dan baris keempat. Baris pertama dan baris keempat untuk banyak buku. Kita bandingkan baris 1 banding baris 4 ya. B1 banding B4, berarti baris pertama banyak buku 3, baris keempat 12. Jadi 3 banding 12 itu sama dengan 3 banding 12 ini kalau kita sederhanakan menjadi 1 banding 4. Itu untuk banyak buku. Nah, kalau untuk harga tetap pada baris 1 dan baris keempat. Untuk harga beli ya, H1 banding H4 ya, H1 dan banding H4. H1-nya 12.000, H4-nya adalah 48.000. Jadi 12.000 banding 48.000. 12.000 dan 48.000 ini sama-sama bisa kita bagi dengan 12.000. 12.000 bagi 12.000 1, 48.000 dibagi 12.000 4. Jadi 1 banding 4. Ya, ini dia. Ini untuk baris 1 dan baris 4. Nah, sekarang kita coba lagi untuk perbandingan baris kedua dan baris ketiga ya. Baris kedua dan baris ketiga. Ya. Tadi baris 1 dan 4, sekarang baris 2 dan baris ketiga. Untuk banyak buku ya, B1 banding B2 banding B3 berarti 5 banding 8. Ya, baris 2 banding baris ketiga 5 banding 8. Ini untuk banyak buku. Nggak bisa lagi disederhanakan. Kemudian untuk harga beli ya, H2 banding H3 ya, baris kedua banding baris ketiga itu 20.000, di sini banding 32.000. 20.000 dan 32.000 ini sama-sama bisa kita bagi dengan 4.000. 20.000 dibagi 4.000 sama dengan 5. 32.000 dibagi 4.000 sama dengan 8. Jadi 5 banding 8. Nah, kalau kita perhatikan di sini perbandingan di sini, ternyata ya banyak buku dan harga beli itu sama-sama 5 banding 8. Untuk baris 1 dan 4 banyak buku dan harga beli juga sama-sama 1 banding 4. Ini 1 banding 4 ya. Dia lihat ini 1 banding 4, ini 1 banding 4. Kalau ini banyak buku juga 5 banding 8, ini juga 5 banding 8. Itu artinya apa? Ternyata perbandingan banyak buku dan harga beli adalah perbandingan senilai. Ya, semuanya senilai. 5 banding 8 dengan 5 banding 8, 1 banding 4 dengan 1 banding 4. Nah, contoh yang lain apa untuk perbandingan senilai? Ya. Yang pertama, perbandingan banyak bensin dengan jarak tempuh sepeda motor. Ya, makin banyak bensin maka jarak tempuhnya pun makin besar, senilai. Perbandingan banyak cat dengan luas tembok yang akan dicat. Makin banyak catnya maka temboknya yang akan dicat juga akan semakin luas. Perbandingan banyak viewer dengan banyak penghasilan YouTuber. Makin banyak viewernya maka penghasilan YouTuber juga semakin besar. Makin sedikit viewer maka penghasilan YouTuber semakin sedikit. Kemudian keempat, perbandingan banyak tamu dengan makanan yang harus disiapkan. Makin banyak tamu maka makanan yang harus disiapkan pun makin banyak. Makin sedikit tamu maka makanan yang harus disiapkan pun makin sedikit. Kemudian perbandingan banyak koran bekas dengan berat koran seluruhnya. Makin banyak koran bekasnya maka berat koran pun makin besar. Makin sedikit koran bekasnya maka berat korannya pun makin kecil. Jadi ini juga perbandingan senilai. Yang keenam terakhir, perbandingan berat emas dengan harga emas. Makin banyak emasnya ya, makin berat emasnya maka harga emas tersebut makin besar. Makin sedikit berat emasnya maka harga emasnya pun makin sedikit. Maka inilah dia contoh perbandingan senilai. Kalau yang satu makin banyak, yang lain makin banyak. Yang satu makin sedikit, yang lain juga makin sedikit. Inilah perbandingan senilai. Nah, selain perbandingan senilai ada lagi namanya perbandingan berbalik nilai.
Yaitu contoh berikut tabel kecepatan mobil dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Lihat di sini. Baris pertama kecepatan 120 km per jam, waktu tempuhnya 1 jam. 100 km per jam, kecepatannya waktunya 1,2 jam. Kecepatannya 80 km per jam, waktunya 1,5 jam. Kecepatan mobil 60 km per jam, waktu tempuhnya adalah 2 jam. Nah, sekarang kita lihat baris pertama dan ketiga, yaitu untuk kecepatan ya. Kecepatan baris pertama banding baris ketiga, ini dia 120 banding 80. 120 banding 80 disederhanakan sama-sama dibagi 40. 120 bagi 40 3, 80 bagi 40 2, jadi 3 banding 2. Kemudian untuk waktu baris pertama dengan baris ketiga, waktu ya, baris pertama dengan baris ketiga 1 dan 1 banding 1,5. 1 banding 1,5. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ini berkoma. Berkoma ini bisa kita, kalau kita kali 2 aja bilangan bulat. Maka ini 1 kita kali dengan 2, 1,5 juga kali dengan 2. 1 kali 2, 2, 1,5 kali 2, 3. Jadi 2 banding 3. Nah, kalau kita perhatikan kedua ini, lihat di sini. Kecepatan perbandingannya 3 banding 2, waktu perbandingannya 2 banding 3. Ya. Ini contoh. Berarti di sini berbalik nilai, ya. Kemudian untuk baris kedua dan baris keempat nih, baris kedua dengan baris keempat. Untuk kecepatan B2 banding B4, baris kedua banding dengan baris keempat, kecepatan yaitu 100 banding 60. 100 banding 60 ini sama-sama kita bagi dengan 20. 100 bagi 20 5, 60 bagi 20 3, jadi 5 banding 3. Kemudian untuk waktu baris kedua banding baris keempat, waktu baris keduanya 1,2 jam, baris keempatnya 2 jam. 1,2 dibanding 2. Ini bilangannya bilangan berkoma, kalikan 10 kalikan 10. Ya, 1,2 kali 10 12. 2 dikali 10 20, jadi 12 banding 20. Ini kita sederhanakan, 12 banding 20. Sama-sama bisa dibagi 4. 12 bagi 4 3. 20 bagi 4 5. Jadi 3 banding 5. Nah, kita lihat di sini. Untuk kecepatannya dengan baris yang 5 2 dan 3 4, 5 banding 3. Untuk waktu dengan baris yang sama 3 banding 5. 5 banding 3 dengan 3 banding 5 ini adalah berbalik nilai. Jadi kesimpulannya perbandingan kecepatan dan waktu adalah perbandingan berbalik nilai. Makin besar kecepatannya, waktunya makin sedikit. Makin kecil kecepatan, waktunya pun makin besar, ya. Itu berbalik nilai. Nah, contoh yang lain, ya. 1. Perbandingan banyak ternak dengan waktu menghabiskan makanan ternak. Makin banyak ternaknya, waktu untuk menghabiskan makanan ternak itu makin sedikit. Makin sedikit banyak ternak, waktu untuk menghabiskan makanan ternak dengan banyak yang jumlah yang sama itu makin lama. Yang kedua, perbandingan banyak pekerja dengan waktu menyelesaikan pekerjaan. Makin banyak pekerja, maka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan makin sedikit. Makin sedikit yang kerja, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama itu makin besar. Yang ketiga, perbandingan banyak penghuni asrama dengan waktu menghabiskan persediaan makanan. Makin banyak penghuni asramanya, maka waktu menghabiskan persediaan makanan dalam jumlah tertentu itu makin sedikit. Ya, makin sedikit penghuni asramanya, maka waktu menghabiskan persediaan makan dengan jumlah yang sama itu makin besar. Jadi ini semuanya adalah perbandingan berbalik nilai. Contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, sampai sini saja dulu ya. Oke. Coba ayo berlatih ya, ayo berlatih ya. Ini berlatih, ada hanya dua soal. Yang pertama, berikan 3 contoh perbandingan senilai yang lain dari 5 contoh di atas. Yang kedua, berikan 2 contoh perbandingan berbalik nilai yang berbeda dari contoh di atas ya. Ini hanya berarti ada berapa nih? Ada 7 contoh yang baru yang kalian buat. Oke, demikianlah pelajaran kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.